Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Asmadi, STP MT IPR, dosen Program Studi Teknik Industri, jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Syekh Kuala, sejak tahun 2015. Saat ini, saya ingin menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Sebagai informasi, profil pendidikan saya menyelesaikan S1 di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syekh Kuala pada tahun 2009, S2 di Program Studi Teknik Industri ITS Surabaya pada tahun 2015 dengan bidang keahlian manajemen rekayasa. Kemudian pada tahun 2020, saya mendapatkan sertifikasi kompetensi insinyur profesional madya. Dan saat ini pun saya sedang menempuh pendidikan profesi insinyur di Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisis dan estimasi biaya dengan kode mata kuliah TU 212 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 4. Penjelasan mata kuliah ini terkait dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun outline dalam presentasi kali ini, diantaranya adalah deskripsi mata kuliah, CPL dan CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, asesmen, dan video proses belajar mengajar. Delivery. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan agar mampu membaca laporan keuangan, aplikasi, menentukan alokasi dan melakukan kalkulasi biaya untuk perencanaan dan pengendalian, serta kemampuan menghitung dan analisis biaya. Mata kuliah ini dirancang dengan 3 CPL, diantaranya adalah CPL 4, mampu menguasai prinsip isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekonomi secara umum, dan seterusnya. CPL 6, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah rekayasa kompleks, dan seterusnya. Yang ketiga adalah CPL 9, mampu memilih sumber daya, menerapkan metode, keterampilan, piranti teknik modern, dan perangkat berbasis teknologi, dan seterusnya. Kemudian CPL ini dikembangkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang keempatnya ini akan diukur untuk tercapaian CPL yang kemudian untuk mencapai profil profesional mandiri lulusan Program Studi Teknik Industri. Interaction. Pada bagian ini saya akan menjabarkan top bahasan mata kuliah yang disusun dalam 16 minggu pertemuan, di mana ada 8 topik kuliah dan 1 proyek berbasis case learning dan 2 kali ujian. Sumber belajar dalam mata kuliah ini adalah buku terbitan 10 tahun terakhir. Namun, mahasiswa juga diminta untuk dapat mencari dan mengakses berbagai informasi akademis dan literatur lainnya sebagai bahan pengembangan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan mata kuliah ini. Informasi penting lainnya adalah saya bersama rekan telah menerbitkan 1 buku ajar beri ISBN pada tahun 2021. Buku ini digunakan sebagai buku ajar pertama pada mata kuliah estimasi biaya Program Studi Teknik Industri Universitas Syekh Kuala. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini, proses belajar mengajar dilakukan secara hybrid, klasikal, dan atau daring dengan metode pembelajaran student-centered learning, mana pusat pembelajaran ada pada kemandirian mahasiswa dan didukung dengan metode-metode lainnya. Terakhir, asesmen. Berdasarkan pedoman akademik,
Penilaian acu patokan atau PAP pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Dengan komponen penilaian terdiri dari poin kehadiran 5% dan proses belajar mengajar sebesar 95% yang terdiri dari tugas, UTS, UAS, dan PJBL. Distribusi penilaian proses belajar mengajar dapat dilihat pada tabel berikut, di mana setiap penilaian untuk pengukuran capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1 dan 2 diukur dengan 2 kali tugas dan UTS, dan CPMK 3 dan 4 diukur dengan 1 tugas PJBL, dan UAS. Berikut adalah video rekaman pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan selalu dalam keadaan prima, semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu gambaran umum akuntansi manajerial. Kemampuan akhir yang diharapkan dari Anda mempelajari mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan pertama ini, yaitu Anda nanti akan mampu menjelaskan tentang biaya, objek biaya, dan apa tujuan dari analisis biaya. Kemudian mampu menjelaskan tentang sistem, strategi, dan rantai nilai dari manajemen biaya, mampu menjelaskan perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi untuk mengetahui apa peran kita sebagai seorang engineer tapi memahami tentang keuangan, dan kemudian apa fungsi akuntansi manajemen dan perilaku etiknya ya. Karena walaupun ini berhubungan dengan biaya, dengan keuangan, maka perlu ada etika yang dijaga dalam proses. Nah, selama proses pembelajaran ini seperti kontrak belajar yang sudah kita sepakati, saya berharap kalian semua terus tetap belajar ya, membaca ya, dengan mengumpulkan semua referensi-referensi berkaitan dengan keuangan, dan kemudian jurnal-jurnal untuk bisa permainan pengetahuan, wawasan ya, untuk bisa lebih meningkatkan pemahaman tentang akuntansi manajerial. Nah, untuk awal kita pahami yaitu tentang biaya. Apa itu biaya? Biaya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari tentang apa itu biaya. Lebih kurang di sini disebutkan yaitu uang yang dikeluarkan, sejumlah uang yang kita keluarkan yang merupakan proses produksi, distribusi, dan merupakan pengorbanan, dan dia bisa mengurangi profit perusahaan. Itu biaya. Apapun aktivitas, apapun kegiatan yang kemudian dia akan berdampak menghasilkan biaya, beban yang harus dikeluarkan oleh manajemen, dan itu berpotensi mengurangi pendapatan, ya, mengurangi simpanan, dan juga mengurangi laba. Cost dalam industri biasa kalau saya sebutkan dari awal proses sampai akhir itu semua menyangkut dengan biaya ya. Ada biaya produksi dan biaya beban dan sebagainya. Jadi di industri itu ada biaya beban, biaya produksi ya. Ada yang langsung, ada yang langsung. Ke depan kita akan. Nah, dalam biaya dia tidak berdiri sendiri, tapi dia ada objek biaya. Kenapa sesuatu itu bisa dikenakan biaya? Nah, perlu objek. Di sini dikatakan tadi ya, kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang bisa memberikan manfaat. Ya. Kita keluarkan sesuatu untuk bisa kita korbankan. Apa? Untuk dapatkan sesuatu yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu disebut dengan objek biaya. Ya. Dapat berupa produk, ya, pelanggan, departemen, proyek,
ya, aktivitas yang lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya tersebut. Anda mau belanja misalnya kebutuhan pribadi, baju misalnya, maka objek biayanya apa? Baju kan? Di situ ada biaya yang harus kita keluarkan. Untuk dapatkan barang, maka kita harus keluarkan ini. Nah, kemudian tujuan analisis biaya. Tujuan dari analisis biaya adalah bagi sebuah industri itu untuk pengendalian biaya, mengendalikan. Modal kerja itu nggak boleh jor-joran, nggak boleh habis-habisan dikeluarkan. Itu semua harus dikendalikan. Kendalikan artinya tidak boleh boros, tidak boleh dikeluarkan untuk hal-hal tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian analisis biaya itu juga penentuan strategi dari keputusan harga. Dan terakhir adalah analisis biaya itu bisa sampai menghitung laba rugi. Ini semua berkaitan, simultan ya. Pengendalian biaya itu bagian dari juga mengendalikan laba rugi. Sehingga nanti pada akhirnya sebuah aktivitas bisnis itu, industri itu bicaranya adalah laba dan rugi. Maka perlu analisis biaya. Apakah ini penting atau lebih penting dari semua aspek keilmuan? Semuanya penting. Semua aspek ilmuwan penting. Ada orang produksi juga penting ilmunya. Ya. Ada orang bagian marketing, pemasaran juga penting. Ya. Tapi ujung-ujungnya juga tentang bagaimana modal kerja yang seminimal mungkin, tapi menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Servis itu seperti apa? Ada yang bisa bantu? Servis industri atau industri jasa, contohnya apa? Ya, ini layanan. Ya, dia industri jasa itu lebih kepada industri non produk, seperti misalnya rumah sakit, ya, dokter melayani pasien, atau misalnya hukum, pengacara. Layanan dia itu adalah bagian dari servis atau jasa. Ya. Kalau manufaktur ya jelas ya, manufaktur seperti yang kita lihat dia punya produk, mobil, pesawat, ya. Kemudian batu bata sekalipun dibuat itu manufaktur namanya, karena menghasilkan produk. Ya. Tujuan sebuah organisasi itu apa? Pertama, tumbuh, profit atau untung, memiliki kualitas, dan kemudian menjadi leader, market leader. Kita buat perusahaan, buat organisasi, tujuan pertama apa? Pertumbuhan itu tumbuh. Setelah tumbuh berkembang, kita kepingin dia profit. Profitnya harus gede. Gimana cara profit harus gede? Produk harus berkualitas, harus bisa diterima oleh market. Kemudian, apalagi kita mau jadi pemimpin pasar, menguasai pasar. Nah, itu memang keinginan-keinginan ya. Nah, itu kalau kita pun manusia gitu juga kan. Tumbuh besar, kemudian bermanfaat dan akhirnya ingin sesuatu yang lebih dari yang lain. Nah, untuk mengembangkan organisasi itu, organisasi ini memerlukan informasi finansial, produksi, personil, lingkungan, ya, aspek hukum. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menyediakan informasi ini bagi perusahaan? Ya. Itu diisi oleh akuntansi manajerial. Ya. Anda lah calon-calonnya, gitu ya. Calon-calon seorang akuntansi manajerial. Nah, dalam organisasi itu ada disebut dengan proses manajemen. Proses manajemen atau fungsi manajemen. Apa itu manajemen? Ada pernah dengar atau bisa mengulas? Apa itu manajemen? Ya, silakan. Manajemen yang saya tahu adalah kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengelolaan usaha berakhir. Jadi manajemen ini outputnya nanti akan
Manajemen menurut saya itu adalah ilmu yang mengatur, yaitu mengatur segala hal yang ada di perusahaan kita, seperti mengatur segi keuangan, segi pengendalian dan pengambilan keputusan. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Oke. Proses manajemen ya. Jadi kenapa ilmu manajemen itu, kita akan bertanya kenapa anak teknik belajar manajemen ya. Jadi manajemen itu harus kita kuasai juga ya. Harus bisa dikuasai oleh seluruh keilmuan sebenarnya. Cuma yang lebih spesifik adalah teman-teman dari ekonomi manajemen dalam mengembangkan teori-teori baru. Kita dari kalangan teknik biasanya lebih pada bagaimana memanfaatkan, kemudian melakukan rekayasa supaya bisa mendapatkan proses manajemen yang lebih efektif dan efisien. Nah, di sini disampaikan bahwa proses manajemen itu adalah sebuah aktivitas atau aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Ini terkait dengan tujuan analisis biaya tadi, ya, dari hal mengendalikan, kemudian merencanakan keuntungan, sampai melaporkan laba. Pengendalian yaitu sebuah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Implementasi rencana dan melakukan perbaikan ini biasanya didapatkan dari umpan balik, ya, adanya feedback, umpan balik. Ya. Informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah dilakukan secara sistematis, ya, sesuai rencana. Jadi apa yang sudah direncanakan belum tentu sesuai dengan fakta implementasinya, maka disebut harus evaluasi sehingga ada perbaikan. Feedback ini bisa sifatnya informasi keuangan maupun non keuangan. Itu pengendalian, sifatnya pengendalian. Kemudian proses pengambilan keputusan yaitu mengambil keputusan pemilihan dari berbagai alternatif. Lanjutannya nanti Anda akan belajar optimasi. Optimasi itu bagian dari pengambilan keputusan. Bagaimana meminimasi biaya atau modal, kemudian memaksimasikan profit. Atau nanti Anda akan dapat multi criteria decision making, pengambilan keputusan multi criteria. Ya. Intinya apa? Pengambilan keputusan ini memilih salah satu keputusan dari berbagai macam alternatif keputusan yang tersedia, ya, yang sudah dibahas, kemudian disusun, dievaluasi sehingga mana yang memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Itu dia mengelola kan dia sebagai wadah, ya, sebagai wadah dari sebuah aktivitas bisnis yang itu mengelola sumber daya dan kemudian mengelola manusia. Maka yang harus ada fungsi-fungsi manajemen di dalamnya. Kalau ini nggak ada, maka susah juga mengendalikan biaya. Ya. Kita nggak tahu siapa tanggung jawab terhadap apa. Kemudian ada sistem informasi akuntansi manajemen. Tadi manajemen secara khusus, kemudian sekarang spesifik yaitu pada sistem manajemen akuntansinya. Apa tujuannya? Pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya, baik jasa, produk, ya. Kemudian menyediakan informasi untuk perencanaan. Pada awal setiap akhir tahun kita akan mengevaluasi sejauh mana perjalanan perusahaan setahun belakang, aktivitas apa aja, kemudian berapa biaya dikeluarkan untuk aktivitas tersebut, mana yang value added dan mana tidak value added. Evaluasi, kemudian perbaikan, kemudian seperti tadi menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, modelnya seperti ini, yaitu ada masukan, proses, keluaran, ya, input, proses, output. Nah, kemudian selanjutnya dari tujuan tadi kita secara kesimpulannya melihat bahwa apa peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen ini, yaitu intinya adalah menyediakan informasi yang memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Pencatatannya jelas.
harus bangun sistem. Nah, pendekatan TI dari industri adalah pada sistem, ya, pada sistemnya. Bagaimana kita mengembangkan sistem supaya aktivitas tadi itu lebih efisien dan efektif tadi kan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perbandingannya ya. Perbandingan apa itu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Mungkin sering kita dengar ya. Kenapa anak teknik industri mengajar anak teknik industri itu belajar tentang akuntansi. Kok anak teknik belajar akuntansi? Ada perbedaannya ya. Di mana fungsi dan tanggung jawabnya berbeda antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Terutama pada fokus. Fokusnya adalah kita pada internal. Kekuatan kita adalah pada internal untuk bagaimana mengembangkan perbaikan dari dalam. Dan kemudian informasinya subjektif dan bisa non keuangan dan non keuangan tadi. Tidak ada aturan yang mengikat. Kalau akuntansi keuangan, mereka ada aturan yang mengikat. Laporan keuangan yang diterbitkan itu nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Ya. Nah, sedangkan kita di akuntansi manajerial, kita bisa merumuskan tentang struktur keuangan atau biaya itu tidak ada aturan yang mengikat, tapi tetap mengikuti kaedah-kaedah akuntansi yang ada. Karena sifatnya bukan untuk laporan publik, tapi untuk laporan internal. Nah ini contohnya, manajemen accounting itu informasinya untuk pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Bagi operasi ya, clear ya. Nah, financial accounting itu adalah pernyataan laporan keuangan, ya, laporan yang kadang-kadang digunakan oleh external user. Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Analisis biaya ini kan ilmu yang mempelajari tentang menghitung laba dan rugi. Artinya perusahaan pasti mempelajari hal itu. Namun kenapa masih banyak perusahaan yang rugi hingga bangkrut Pak? Kira-kira apa Pak? Apakah tidak menerapkan ilmu analisis biaya ini? Pertanyaannya kenapa ada perusahaan yang bangkrut? Terus kenapa kita nggak bertanya kenapa ada perusahaan yang untung? Kira-kira apa jawabannya dari perilaku seperti itu? Menurut saya Pak, kenapa ada perusahaan yang untung, semua perusahaan yang rugi adalah sebenarnya semua perusahaan itu pasti menerapkan akuntansi manajemen sama akuntansi finansial, dan output dari keduanya adalah mengambil keputusan. Nah, kenapa bisa ada yang rugi dan ada yang untung? Berarti keputusan yang diambil itu salah, antara salah dari penelitian riset, market pasarnya, atau pengambilan bahan produksinya. Jadi semua itu tergantung keputusan akhir yang diambil. Kalau keputusan akhir yang diambil itu menimbulkan rugi, berarti perusahaan akan rugi. Kalau keputusan yang diambil itu sudah bagus, berarti perusahaan akan, kalau menurut saya kayak gitu. Terima kasih sudah membantu pertanyaan kawannya tentang bagaimana perusahaan yang rugi dan ada perusahaan yang untung. Intinya adalah dari pengambilan keputusan. Menurut temanmu adalah pengambilan keputusan yang salah bisa menyebabkan operasi yang salah dan kemudian berdampak pada beban keuangan yang besar. Terakhir adalah sebagai seorang akuntan manajemen nanti kita dituntut soal etika. Karena peran kita di perusahaan adalah bagaimana tadi memaksimalkan laba. Ya. Sekalipun laba itu menjadi penting bagi perusahaan, tapi tetap harus dicapai dengan cara-cara yang etik. Ya. Nah, profesional etik itu adalah bagi seorang akuntansi manajemen itu harus punya kompetensi, ya, kompeten, ya, punya ilmu, ya, punya pengetahuan, kemudian percaya diri, kemudian jujur, ya, kemudian objektif, melihat sesuatu itu secara objektif, ya, kemudian punya resolusi konflik atau manajemen konflik, yang tidak mudah bersinggungan dengan orang, tidak ada perasaan mulai yang selalu suka tidak suka dengan orang, yang bekerja secara profesional. Karena ini soal uang. Ya. Baik, berakhir sudah pertemuan kita yang pertama kali ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri ya? Silakan.
Saya izin bertanya, Pak. Tadi Bapak membicarakan tentang kode etik dari profesionalitas akuntan. Dan tadi sebelumnya ada teman juga bertanya mengapa pabrik itu bisa rugi. Nah, apakah penyebab dari pabrik rugi itu ada hubungan dengan kompetensi dari si akuntannya sendiri? Misalnya salah satu dari kode etik itu tidak dilakukan, maka itu yang menjadi penyebab dari pabrik itu menjadi rugi seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum saya jawab yang pertanyaan pertama, masih ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi tadi kan nggak jauh dari peran akuntan manajemen itu adalah sebagai pengambil keputusan. Nah, terkait pertanyaan yang pertama tentang untung atau ruginya sebuah perusahaan. Jadi pertanyaan saya di sini berarti kan pengambilan keputusan itu sangat penting dalam perusahaan. Nah, apakah pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan itu cuma bisa dilakukan oleh manajer keuangan, Pak? Baik, terima kasih. Ya, menjawab dua pertanyaan dari temanmu tentang apakah tentang profesional etik tadi yang menyebabkan sebuah perusahaan rugi atau tidak, ya, menyebabkan rugi atau tidak. Jadi salah satu faktor ya, ketidakprofesionalan seorang akuntan manajerial maupun akuntan keuangan, ya, itu bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Tadi bisa berdampak pada operasional, ya, pada produksi atau aktivitas di perusahaan. Karena tadi apa, akuntansi manajerial itu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan kan, kepada pimpinan. Beda sama akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu dia pencatatan kan, salah catat, ya, kehilangan uang. Tapi kalau memberikan informasi dalam hal pengambilan keputusan sangat riskan, ya, sangat krusial, kritis sifatnya. Salah informasi maka salah keputusan yang diambil dan itu akan berdampak pada perusahaan. Bisa jadi bagian dari itu. Tapi perusahaan rugi itu bisa jadi juga dengan faktor yang lain. Ada faktor produksi misalnya, atau faktor marketing, ya, atau faktor eksternal lainnya yang bisa menyebabkan perusahaan itu rugi. Nah, ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah manajer keuangan bisa mengambil keputusan? Saya rasa ini bisa teman-teman yang jawab. Siapa yang bisa bantu? Ya. Jadi menurut saya, apakah seorang manajer bisa mengambil keputusan? Jawabannya, seorang manajer bisa mengambil keputusan pada tingkatnya. Jadi seorang manajer ini bisa mengambil keputusan pada tingkat manajemen. Dan apabila keputusannya lebih tinggi lagi, maka dia tidak berhak untuk mengambil keputusan. Karena pada yang lebih tinggi lagi bakalan diambil keputusan bersama direktur. Jadi seorang manajemen bisa mengambil keputusan pada tingkatnya sendiri, sedangkan yang lebih tinggi lagi itu diambil oleh direktur. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dapat membantu rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ingatkan untuk terus lagi membaca supaya dapat pengetahuannya lebih baik. Ingat ya, kita menggunakan student center learning, yaitu pusat pembelajaran itu di Anda. Anda tuh ciri belajar orang dewasa. Ya, jadi tidak hanya menerima, tapi juga harus mencari lagi biar supaya berkembang. Ya. Sesi kita udah berakhir hari ini. Ya. Terima kasih semua atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.